Oke, sebut aja gue Dodi gitu kan. Gue gabung di GCN Community Nusantara, Capter Jakarta. Kuliah, bisnis, sama ngojek aja sampingan. Jadi ini GSX sebenarnya tahun 2017 dan ini swap engine itu pakai mesin Yamaha R25 tahun 2016 dan ini dua-duanya sama-sama surat komplit gitu. Jadi ngambil unit R25 bekas laka lantas dan itu diambil buat mesinnya gitu kan. Kenapa gue swap engine pakai R25? Pertama itu perawatannya lebih murah. Terus kedua harga pasarnya juga nggak terlalu mahal dan masih tergolong murah lah gitu kan. Terus untuk kedua ini karena gesek itu sebelumnya dipakai buat ngojek, jadi kilometernya udah gede dan dibanding harus servis gede gitu. Gue mikir ya udahlah kenapa nggak gue bikin yang lebih beda dari orang lain gitu kan. Mungkin kan kalau orang lihat R25 oh udah biasa gitu kan, Ninja oh udah biasa 2 silinder, tapi ini GSX 2 silinder gitu kan. Terus yang ketiganya itu karena R25 ini ada blok paket R3 gitu. Jadi kita kalau pengen yang suka bore up, suka speed gitu, nggak perlu kita riset lagi, kita udah punya dari Malaysia gitu kan yang punya R3 gitu, jadi tinggal tanam aja gitu kan. Oh ya, untuk kesulitannya itu mungkin handling ya, karena waktu pertama kali selesai di swap engine ini banyak masalah banget, terutama di bagian kelistrikan gitu, yang karena rangka gesek ini kita lihat sendiri kan dia dari sini ke sini itu kecil ya kan, sedangkan mesin itu gede, jadi harus diubah lagi gitu loh. Nah diubahnya itu dari daerah sini sampai ke tengah sini, dan itu perlu penyesuaian dulu. Dan ya kita lihat sendiri di sini tuh ini agak lebih keluar ke kanan karena kita ngejar di bagian gear depan gitu. Di gear depan ini kita harus papas bagian atas, tapi ini masih safety, masih aman gitu loh. Karena kalau kita balancein di belah sininya itu terlalu keluar dan nanti kita harus ngubah rangka dari sini ke sininya, dan itu malah justru ngeri nanti saat kita kena hentakan malah patah gitu kan. Terus ya mungkin yang keduanya itu kelistrikan ya. Mungkin owner R25 udah pada tahu banget lah gitu kan. Penyakitnya tuh kipruk yang sering kebakar meleleh gitu kan. Nah itu akhirnya diubah juga pakai punyanya Yamaha R6 gitu kan. Dan itu digulung ulang lagi. Terus spoolnya juga sudah upgrade jadi racing gitu, supaya muat lampu buat projinya. Karena di sini kan depan udah pakai proji gitu kan. Jadi mau nggak mau spoolnya juga di upgrade. Dan akinya itu karena gue nggak mau banyak ubahan di bagian sektor dan supaya ECU dan lainnya itu masuk semua, jadi di sini tuh ada aki dan di bawahnya juga ada aki. Jadi di sini double aki gitu. Pakai MTZ 6S, jadi ada 2 biji, jadi ada sekitar 10 ampere lah gitu kan. Ya mungkin itu aja, sama kaki-kakinya sih ya lebih banyak di sektornya juga supaya ngedorong juga gitu. Nah untuk kaki-kakinya ini USD gue pakai Yamaha, pakai Nui Racing Project punyanya GSX, tapi untuk asoknya ini pakai punyanya Yamaha R15. Jadi dia tuh PNP gitu kan, sama-sama AS 37, dan untuk seal shocknya gue pakai punyanya Ninja 2,5 gitu, karena lebih bagus lah dibanding kompetitornya gitu kan. Terus untuk arm ini custom gitu loh, dengan basicnya itu punyanya Fiction. Jadi di sini kita lihat ini tuh punya keluarga Yamaha. Jadi kalau mau di-adjust nanti lebih gampang lagi gitu. Mau di-setel tinggi rendahnya gitu. Untuk pengereman ya standar sih sebenarnya, cuma pakai Brembo, selang rem Hell, master rem. Nah, ini pakai Nissin import gitu ya. Standar lah. Terus master rem belakang RCB, selang rem belakangnya Hell, dan kaliper standar itu kaliper belakang itu standar gitu. Untuk budget, kalau buat kalian semua mungkin yang kalau pengen swap engine ya, yaitu buat unitnya itu kalian tergantung ya ngambilnya unit apa, tapi usahakan yang safety gitu loh. Maksudnya lengkap juga kalau emang kalian pengen aman gitu kan. Jadi nanti kalau suatu saat ada hal yang tidak diinginkan, kalian bisa ya adu banding gitu kan. Terus untuk budgetnya saya sendiri ngeluarin 28,5 juta, sekitar segitulah. Itu diantaranya swap engine-nya, ubah jalur kelistrikan, upgrade kipruk, dan wiring ulang kabel lagi, terus beli filter-filter buat nutup segala sesuatunya gitu. Kalau untuk mesinnya sendiri mungkin itu otomatis di angka 18 sampai 20-an tergantung unitnya kalian dapatnya gitu kan. Karena kalau kalian masih ngambil yang unit bekas laka rata-rata mungkin 18-17 sudah dapat gitu loh. Nah, tapi kalau kalian masih ngambil yang R25 utuh masih sehat mungkin di angka 27-25 lah
Dan itu kan sayang banget gitu kan. Dan mungkin kalau saya pribadi supaya nekan budget di angka segitu tuh saya ngambil mesinnya, sisanya tuh saya jual gitu loh. Kayak peleknya saya jual, armnya saya jual lagi gitu loh. Dan emang makanya yang hanya saya perlukan saja gitu kan. Terus untuk biaya naiknya ini waktu itu saya kena 3,5 juta untuk pertama kali naik, dan itu perlu revisi. Revisinya itu habis sekitar 2,5 juta karena harus banyak yang diubah lagi, diantaranya digeser lagi mesinnya karena tidak sejajar. Dan itulah kenapa swap engine itu tidak hanya plug and play, tidak hanya pasang dan pasang, tetapi juga harus memperhitungkan beberapa sektor lainnya gitu kan. Terutama handling ya, handling itu penting gitu kan. Sehingga ya perlulah revisi lagi. Jadi kalau bisa untuk swap engine serahin sama ahlinya gitu loh, supaya tidak terlalu banyak ubahan dan tidak membuang-buang duit gitu kan. Untuk bengkelnya itu ada di Tole Motor, dan itu ya mungkin itu hanya ngerapinnya doang ya. Kalau untuk swap engine benernya itu rahasia lah, karena nggak puas, jadi gue nggak mau ngasih tahu gitu kan, karena kan ngerusak pasar juga gitu kan. Tapi kalau untuk perapiannya itu gue di Tole Motor, dan itu bengkel dekat rumah lah gitu kan. Oke, buat teman-teman yang mau swap engine, mungkin pertama kalian harus pikirin budget dulu ya, karena perawatannya itu satu lebih gede gitu kan. Karena kalian jika ingin merubah sesuatu, otomatis kalian juga harus rubah di kaki-kakinya gitu loh. Karena ini sendiri itu udah nggak ada yang standar. Dari bearingnya depan pun double bearing, jadi ada 4 bearing depan. Dan di belakangnya pun knob gear itu udah pakai 2 bearing, peleknya itu 3 bearing. Jadi di belakang ini ada 5 bearing, dimana kita tahu sendiri standarnya bearing itu 3 dan 2 gitu kan. Terus kalian juga ya harus sahabat SPBU gitu kan. Jadi karena ya swap engine itu kasarnya itu boros di bensin, bukan boros sih, jadi karena tangki kecil gitu, cc gede, jadi sering banget lah ke SPBU. Terus perawatannya itu kalau kalian servis itu nanti bikin mekanik bingung. Karena nanti yang kalian daftarin itu pasti STNK yang dari Yamaha, tapi nanti mekaniknya bingung. Nah itu saya sebab permasalahan pertama kali itu, karena nggak ada kenalan mekanik Yamaha. Akhirnya kepala mekaniknya turun pertama kali buat kok ini aneh gitu kan. Akhirnya udah sering servis itu jadi udah biasa lah gitu kan. Terus ya mungkin satu lagi, karena ini saya nggak tahu ya untuk swap engine di motor lain seperti apa, tapi kalau buat di GSX sendiri, kalau kalian mau ganti busi itu harus turun mesin, karena kunci businya itu terlalu mepet gitu. Dan untuk koilnya sendiri pun posisinya satu di bawah tangki, satu di belah kanan, jadi nggak sejajar gitu lah. Jadi ya mungkin perawatannya sih lebih ke arah perawatan. Suaranya jelas, sama pusat perhatian itu loh, orang bingung gitu kan. Terutama buat orang-orang yang mungkin wah GSX standar gitu, pasti tarik lah kok menghilang gitu kan. Mungkin itu aja sih. Terus yang kedua ya mungkin berani beda sih gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Bye. Jadi gimana rasanya nih, gue bakal jelasin ke kalian. Untuk kayak bukannya ada